Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 12 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali saudari-saudara pendengar setia Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga pada akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat semuanya senantiasa sehat jasmani rohani dan boleh menikmati akhir pekan yang menggembirakan dan penuh berkat. Hari Sabtu 12 Desember 2020, saya, Romo Agus CSSR, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merenungkan Injil Matius bab 17, ayat 10 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, pendengar setia Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, siapakah Elia? Kalau kita membaca kitab suci di antara nabi-nabi perjanjian lama, Elia dianggap sebagai salah satu nabi yang besar. Ia meruntuhkan penyembahan Baal di Gunung Karmel. Ia mengalami kehadiran Allah dalam peristiwa dahsyat itu, tapi juga menemukan Allah dalam desah angin sepoi-sepoi dan menerima perutusan dari Allah. Ia orang yang layak di mata Allah sehingga ia tidak menemui kematian tragis, tetapi diangkat ke dalam surga dalam kemuliaan ilahi. Elia mempunyai peranan besar memulihkan Israel secara jasmani dan rohani. Ia membebaskan mereka dari penyembahan berhala dan berdoa memohonkan hujan yang membebaskan mereka dari bencana kekeringan. Demikianlah saudara-saudari, Tuhan menyatakan diri dan memenuhi janjinya kepada umat Israel. Elia menjadi indikator belas kasih dan kemuliaan Tuhan. Maka kedatangannya kembali dinanti-nantikan oleh orang Israel, karena itulah tanda Tuhan memenuhi janjinya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar Fresh Juice yang berbahagia, Nabi Elia diutus ke tengah-tengah bangsa Israel untuk mengajak dan mengajarkan mereka hidup dalam kasih dan taat kepada Tuhan. Allah melihat bahwa banyak dari kaum Israel yang meninggalkan firman Allah tegar tengkuk. Hanya sedikit dari antara mereka yang berbuat baik dan hidup dalam kasih. Nabi Elia tampil sebagai nabi yang memberi pencerahan dan mengkritisi cara hidup bangsa pilihan Allah. Sirak bab 48 ayat 1 mengatakan, "Lalu tampillah Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar." Elia memberikan pencerahan atas kekelaman cara hidup bangsa Israel. Dia melakukan banyak mujizat pada zamannya.
Meskipun pernyataannya keras, namun dia memiliki hati yang tulus untuk mengembalikan bangsa Israel pada cara hidup yang benar. Elia dipuja dan dikagumi bangsa Israel. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada masa Yesus, tampillah Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Ajakan untuk hidup yang benar menurut jalan Tuhan terus dikumandangkan oleh Yohanes. Seperti pada masa Elia, selalu ada dua sikap yang muncul atas pewartaan mereka. Ada sebagian yang terbuka dan menerima wartanya, dan sebagian lain lagi menolak dan bersikap acuh tak acuh, cuek, apatis. Berbagai penolakan terhadap ajakan Elia dan Yohanes Pembaptis lalu melahirkan penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih, pendengar Fresh Juice yang berbahagia. Yesus menegaskan bahwa pada zaman ini sesungguhnya Elia telah datang kembali dalam diri Yohanes Pembaptis untuk membawa pemulihan dan persiapan menyongsong kedatangan Mesias. Tetapi warta mereka tidak ditanggapi. Bahkan ada sebagian kaum Israel yang menolak dan terus berusaha untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Matius bab 17 ayat 12 mengatakan, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Saudari-saudara, manusia kadangkala kurang peka untuk membaca dan memahami apa yang terjadi di sekitar hidupnya. Seperti orang-orang Israel yang tidak paham dengan keberadaan dan warta Yohanes Pembaptis juga kehadiran Yesus. Demikian juga kita, ketidakpahaman atau keterbatasan hati dan pikiran seringkali dapat menutup segala kebaikan dan rahmat yang Tuhan tawarkan dalam hidup. Semoga setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, kita semakin diteguhkan dalam masa Advent, di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang datang. Moga-moga kita, seperti seruan Yohanes Pembaptis, terus mengusahakan hidup yang penuh dengan semangat pertobatan, meluruskan jalan bagi Tuhan, meratakan yang bengkok, sehingga kita layak dan pantas, tidak bercacat ketika Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan, mengajar dan mengajak kami untuk menyambut kedatangan-Mu sebagaimana diwartakan Yohanes Pembaptis. Berilah kami pengertian yang mendalam tentang kehadiran-Mu, terutama dalam membuka hati kami bagi seruan Yohanes Pembaptis. Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan, daripada-Mu datang keselamatan, dan karena itu, buatlah kami setia untuk hidup dalam Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, atas seluruh penghayatan masa Advent kita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih
kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.